Maka palu sidang adalah sebuah simbol dan narasi kewenangan pada tangan seorang pemimpin sidang ataukah seorang yang memberikan sambutan, ceramah maupun MC atau Master of Ceremony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para wisatawan telah berkunjung ke Dosen Organisasi Channel. Channel ini membahas tentang organisasi dan komunikasi praktis. Adapun yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah kata dan sikap yang harus dihindari oleh seorang pimpinan sidang ketika sedang memimpin sidang agar kelihatan profesional. Saat memimpin persidangan, maka palu sidang adalah sebuah simbol dan narasi kewenangan pada tangan seorang pemimpin sidang ataukah seorang yang memberikan sambutan, ceramah maupun MC atau Master of Ceremony. Maka suaranya dari balik mic menjadi sebuah otoritas untuk mengendalikan. Meski demikian, seorang steering komite, pimpinan sidang ataupun MC atau pembawa acara atau penceramah dalam memberikan sebuah sambutan harus mampu menjaga penampilan termasuk mengatur tata bahasa yang mereka miliki. Nah, apa saja yang harus terjaga sebagai seorang pimpinan sidang, organisasi maupun saat memberikan sambutan? Berikut penjelasan lengkapnya. Pimpinan sidang dan kalimat yang harus kita hindari. Seorang pimpinan sidang dianggap sebagai orang yang wah, ya kan? Hebat. Nah, memiliki kapasitas untuk mengendalikan sebuah persidangan. Tidak hanya itu, jika Anda adalah seorang cowok yang gagah, maka posisimu sebagai pimpinan sidang bisa membuat Anda leluasa melihat cewek dan gadis-gadis yang mengikuti sidang Anda. Namun kamu harus sadar bahwa sebenarnya peserta sidang yang lain memperhatikan matamu loh. Modus gitu. Menjadi pimpinan sidang itu adalah kebanggaan, bukan? Tapi tidak sedikit dari mereka yang menanggung malu karena perilakunya yang kurang mampu menjaga stabilitas saat sedang memimpin sebuah persidangan. Beberapa kalimat yang mereka lontarkan justru menyebabkan suasana persidangan menjadi kacau. Maka hindari kata-kata ini saat menjadi seorang SC atau pimpinan sidang. Beberapa kata yang sebenarnya kalau menggunakannya dalam ruangan sidang bisa membuat suasana menjadi kurang harmonis antara SC dan peserta. Apa itu? 1. Diam. Kata diam ini adalah merupakan kata dasar yang bisa bermakna seperti ini. Apakah Anda bisa diam? Diam dan dengarkan saya. Atau saya meminta semua peserta untuk diam. Atau bagaimana caranya supaya Anda diam? Atau masih banyak formulasi kata lain untuk membentuk kalimat yang pada intinya meminta kepada seluruh hadirin agar diam. Kata yang kedua, terserah. Kata terserah itu menyerah dan justru keluar dari kewenangan seorang pimpinan persidangan. Adapun kalimat yang bisa terbentuk dari kata terserah adalah itu terserah Anda, atau kami tidak paham apa maksudnya, namun ya terserah kalian lah. Serta beberapa kalimat yang terbentuk dari kata dasar terserah. Beberapa faktor yang menyebabkan pimpinan sidang menggunakan kata tersebut. Hal paling umum adalah tidak paham dengan perdebatan yang terjadi sehingga melakukan sublimasi atau proyeksi dengan kata terserah. Semestinya pada hal-hal tertentu yang kita tidak pahami, sebaiknya kita berikan kesempatan kepada peserta lain untuk memberikan tanggapan. Tidak dengan jawaban terserah, seperti terserahnya Anda ketika Anda diajak makan. Yang mau makan apa? Jawabannya terserah. Kata berikutnya adalah dengarkan. Yang fatal berikutnya adalah menggunakan kata dasar dengarkan saya. Seorang pemimpin persidangan dengan gagah berani pada palu sidang yang ia pegang harusnya tidak menggunakan kata tersebut. Hindari kalimat dengan kata dengarkan saya. Adapun bentuk kalimat yang terbentuk dari kata dengarkan saya adalah harap semuanya mendengarkan saya. Dengarkan saya, ini penting. Sepenting apa juga kita tidak tahu, gitu kan? Sebaiknya semua meninggalkan aktivitas lain. Dengarkan apa arahan saya. Tanpa menyebutkan kata dengarkan saya, sebenarnya peserta sangat mendengar jelas sepanjang sound system mendukung. Namun apa yang mereka dengar itu kurang menarik. Menyebutkan kata dengarkan saya adalah kalimat otokratif atau otoriter. Tentu hal itu kurang menarik dalam sebuah pertemuan. Seorang pemimpin pertemuan, jika terjadi kegaduhan dalam ruangan, tidak selamanya menggunakan kata dengarkan saya, namun bisa menggunakan kemampuan intonasi yang kita miliki untuk mengendalikan seluruh peserta.
Namun bagaimana cara pengendalian intonasi di video ini akan kita jelaskan sebentar. Kesalahan sikap pimpinan sidang atau steering committee. Nah, selain dari kalimat sebelumnya yang kita hindari, kita juga harus mengetahui sikap yang tidak boleh kita lakukan saat duduk sebagai pemimpin persidangan. Adapun sikap dan gestur maupun perilaku yang tidak boleh terjadi pada saat menjadi seorang steering adalah menyandarkan kepala. Jika kebiasaan Anda adalah menyandarkan kepala di bahu dia, itu tidak berlaku saat menjadi pimpinan persidangan. Sebab sikap menyandarkan kepala adalah sikap tidak energik. Sementara seorang moderator ataupun pengarah harus kelihatan full power. Maka, posisikan tangan secara rileks pada meja persidangan. Sesekali badan boleh sandar pada kursi, namun tegak agar kepala tetap tegak. Jadi kepala tidak boleh sandar di kursi. Kemudian sikap yang berikutnya yang harus dihindari adalah memain-mainkan palu sidang. Jangan memainkan palu sidang, sebab palu sidang bukan hati mantan yang boleh dipermainkan. Bunyi dari palu sidang adalah sebuah ketukan. Tentu paham kan bagaimana makna ketukan palu sidang? Jika Anda kurang paham dengan ketukan palu sidang, silahkan baca di deskripsi karena ada di situ panduan tentang bagaimana cara menggunakan dan bagaimana proses serta makna dari ketukan sebuah palu sidang. Sekali lagi, gesekan palu sidang adalah hal sakral dalam sebuah persidangan. Maka atur posisinya saat selesai menggunakan, jangan memainkan dan jangan memegangnya, kecuali jika sesuai kebutuhan dan atau diambil untuk mau melakukan ketukan karena keputusan dan sebagainya. Hal berikutnya yang harus dihindari sikap sebagai seorang pimpinan sidang adalah meninggalkan sementara ruang sidang. Mungkin dalam beberapa kali kesempatan ada pimpinan sidang yang ke toilet. Ini hanya membutuhkan waktu kurang lebih 5-10 menit kan, jadi tidak apa-apa gitu kan. Tetapi apapun itu, tidak boleh seorang pimpinan sidang meninggalkan posisi, kursi, dan meja pimpinan. Meskipun sebenarnya peserta melakukan brainstorming itu adalah sementara mereka curah pendapat dan kita memberikan kesempatan mereka untuk berdiskusi satu sama lain. Dan pada posisi itu biasanya pimpinan sidang menyerahkan kepada floor untuk mereka berdiskusi. Walaupun kondisinya demikian, jangan tinggalkan ruang persidangan, apapun alasannya, saat masih sedang memimpin sidang tersebut, kecuali melakukan skorsing sidang. Apakah bisa sejenak meninggalkan ruangan untuk melaksanakan sholat? Hello, kakak terlambat sholat ya? Bukankah dalam schedule acara ada waktu isoma, istirahat sholat dan makan? Ya silahkan dijawab sendiri. Saat menjadi SC, apakah kita bisa meninggalkan ruang persidangan atau tidak hanya dengan alasan untuk melaksanakan sholat? Saya kira teman-teman bisa mengerti kan? Kemudian berikutnya adalah duduk menyamping atau memutar. Syarat hal ini, duduk memutar atau menyamping adalah ketika kursi pimpinan sidang adalah bisa berotasi atau memutar. Jangan kelihatan kampudes. Dengan memainkan kursi pimpinan memutar ke sana kemari. Ini memutar-mutar untuk mencari hati yang hilang atau apa gitu. Baru duduk di kursi yang begitu ya kak? Ini sangat simpel, namun sangat berpengaruh pada penilaian seseorang. Hindari pula duduk menyamping, sebab gaya tersebut menyepelekan peserta ataupun topik yang sebentar dibahas. Duduklah serapi mungkin dan posisikan badan yang selalu siap menghadapi para peserta. Hal berikutnya yang harus dihindari oleh seorang pimpinan sidang. Merokok. Sebenarnya gaya merokok saat memimpin sidang, sebuah pertemuan adalah gaya merdeka dan representasi sebuah parlemen jalanan. Biasa dilakukan ketika kita di jalan, dan biasa dilakukan ketika kita terang melakukan demonstrasi dan sebagainya. Itu nggak ada masalah. Namun, jangan melakukan gaya ini meskipun pertemuannya ada pada tempat terbuka atau aula maupun lokasi tidak memakai air conditioner. Itu tidak bermakna bahwa teman-teman itu dilarang untuk merokok. Boleh saja, tapi jangan di ruangan itu. Sebab rokok identik dengan santai. Demikian video yang membahas tentang bagaimana kata yang harus dihindari oleh seorang pimpinan sidang serta apa sikap yang mesti dihindari saat kita sedang memimpin sebuah persidangan agar kelihatan tampil profesional di depan peserta kita semua. Terima kasih atas seluruh atensi Anda. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Serta kami mengharapkan komen-komennya untuk memberikan saran dan kritik untuk perbaikan pada masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.